Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam yang sejuk indah ini kita dipertemukan Allah SWT dan saya bersilaturahim dengan wajah-wajah yang mulia dan baik. Mudah-mudahan Allah pertemukan kelak kita di surganya sebagaimana kita bertemu di sini. Saya agak mohon maaf, suaranya memang agak masalah, jadi mudah-mudahan tidak mengganggu suasananya. Saya dirahmati Allah SWT. Materi yang diamanahkan ke saya berhubungan dengan apa yang saya geluti di hari-hari ini, yaitu bicara tentang masalah sejarah Islam. Bagaimana apa sumbangsih besar yang pernah diberikan oleh muslimin di sepanjang sejarah besarnya. Dan nanti yang sangat penting adalah kenangan sejarah masa lalu yang seindah itu, bagaimana mengembalikannya. Saya dirahmati Allah SWT. Sebelum saya mulai, saya ingin memukadimahi dahulu. Mengapa harus saya mukadimahi? Karena banyak di antara kita yang masih salah paham dengan memaknai sejarah. Nanti daripada saya bicara sudah 1 jam lebih, dan suaranya juga maksain begini ya, ujung-ujungnya nanti bilang itu kan masa lalu Pak. Itu sudah lewat, itu 15 abad yang lalu, 13 abad lalu, 10 abad yang lalu. Dan itu masih banyak salah paham itu terjadi di muslimin, bahkan pada yang sering ngaji. Saya tidak bicara orang awam, Pak. Yang sering ngaji sekalipun salah paham dalam menyikapi sejarah. Karena itulah maka saya perlu menyampaikan muqaddimah. Mudah-mudahan ini bisa menyamakan suhu kita terhadap sejarah. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejarah ini di Indonesia termasuk ilmu yang dizalimi. Sudah lama ini ilmu dizalimi di Indonesia. Sejarah. Tidak usah bicara sejarah Islam ya. Bicaralah tentang sejarah Indonesia saja. Sejarah negeri ini sendiri. Sampai detik sekarang belum ada sejarah yang benar lengkap tentang negeri ini. Apa yang sudah kita serap di zaman saya masih sekolah SD, SMP masih lumayan. Belajar sejarahnya masih agak lumayan. Tentang Indonesia, saya belum bicara sejarah Islam, masih lumayan. Tapi hari ini anak-anak kita memang semakin tidak kenal bahkan dengan negerinya sendiri. Beberapa minggu yang lalu saya ke
Kabupaten Siak, Riau. Siak Sri Indrapura. Siak itu punya sejarah luar biasa. Siak itu kesultanan Islam yang kekuasaannya menyeberang sampai ke Johor, Malaysia. Dan dia satu nafas yang mirip sampai ke Aceh. Karena sampai hari ini hasil pengamatan saya, wallahu a'lam, wilayah dari mulai Riau terus ke atas secara keislaman lebih siap dibandingkan Pulau Jawa. Ibarat tanah lebih subur, ditanemin langsung gampang buahnya dibanding Pulau Jawa. Saya juga orang Jawa Timur, nggak masalah ya, nggak usah tersinggung, saya orang Jawa Timur sini. Tapi inilah kenapa? Karena memang mereka punya sejarah kesultanan Islam yang sangat kokoh. Tapi sangat disayangkan, saya mengisi 4 hari di Siak itu, 2 hari untuk guru-guru yang dikumpulkan oleh Kementerian Pendidikan di kabupaten itu, 2 hari berikutnya dari guru-guru dari Kementerian Agama dikumpulkan. Yang menyedihkan adalah ini kan guru-guru. Saya tanya beberapa hal tentang sejarah Siak sendiri, bukan sejarah lain, sejarah Siak sendiri, dan mereka tidak paham, sama sekali tidak paham. Saya tanya umpamanya ada, kalau di Kesultanan Siak itu sampai sekarang masih ada istananya, jadi museum. Itu mereka dulu punya, jadi kalau ini anggaplah ini istana, gitu ya, ini pagar depannya. Di sebelah sana istana itu, kalau sekarang jadi kantor MUI. Tapi itu aslinya adalah gedung Madrasah Taufiqiyah. Madrasah Taufiqiyah di Siak itu punya sejarah menghadang pendidikan yang dibawa oleh Belanda dan kemudian dibawa oleh Jepang. Itu yang menghadang sekolah itu, karena rusak anak-anak Siak gara-gara pendidikan Belanda dan Jepang. Dan itu kita ulangi lagi sekarang. Kita kagum lagi sama Jepang lagi, ya kan? Coba tanya orang pendidikan. Kagum lagi sama Jepang lagi, Finlandia lagi, Eropa lagi. Itu Sultan sampai membuat sekolah Taufiqiyah sampingnya persis. Itu khusus laki-laki. Di sebelah sininya, itu ada gedung, sampai sekarang masih ada gedungnya tapi kosong. Saya tanya ini gedung apa? Yang mengerti sejarah itu mengatakan bahwa ini gedung dulu untuk kutab, gedung kutab. Sampai sekarang di Siak, kalau di sejarahnya kutab. Saya temui orang paling tua di situ, umurnya sudah 94 tahun kurang lebih. Dulu guru, saya temui ke rumahnya, beliau masih bisa bertutur panjang tentang kutab di mana beliau mengajar dulu. Di sebelah sananya lagi itu ada madrasah, namanya Madrasatun Nisa, madrasah khusus perempuan. Di sebelah sananya lagi sudah gak ada gedungnya, tapi itu mereka menyebutnya sebagai tempat pingitan, istilah mereka tempat pingitan. Tempat pingitan itu adalah asramanya anak-anak perempuan setelah pulang dari Madrasatun Nisa, pulang ke situ. Ini oleh-oleh dari Siak. Sejarah itu saya baca dan saya langsung datang ke lokasi. Tapi waktu saya tanya di depan para guru, mereka tidak tahu sama sekali. Bahkan saya sekedar bertanya, siapa di antara bapak ibu guru yang masih tahu apa itu kutab? Tidak ada yang tahu. Gedungnya masih ada.
Bisa bayangkan, kita ini pada akar kita. Saya akhirnya pernah tanya. Saya pernah tanya juga pada seseorang, orang Siak juga. Saya tanya, Pak, kapan terakhir kutab itu ada di Siak ini? Beliau katakan tahun 60-an Ustaz. Karena saya masih belajar di kutab. Tahun 60-an. Oh, berarti belum lama. Cepat sekali kita lupanya dengan sejarah kita sendiri. Jangan-jangan kalau antum saya tanya tentang Malang juga nggak tahu. Sejarah Islam di Malang dan nggak tahu juga. Ini menyedihkan. Ini menyedihkan. Bangsa tanpa akar. Antum tahu ada pohon tanpa akar? Ini bangsa tanpa akar. Selain memang kita malas untuk belajar, karena kita memang juga ada desain untuk kita melupakan sejarah kita atau dibuat secara tidak pernah utuh, benar. Tapi kita tidak bisa selalu menangisi dengan teori konspirasi, itu nggak bisa. Kita bisa kok berbuat dengan izin Allah. Nggak bisa kita selalu bilang ini rencana musuh. Ya oke. Musuh memang berbuat, masa kita diam? Kita pun berbuat. Tidak bisa. Nggak bisa kita hanya terus mengalah dengan kata ini rencana musuh, ini konspirasi. Nggak bisa. Kalau musuh merencanakan kejahatan itu sudah Quran bilang. Tetapi bagaimana kita berbuat, nah itu. Nah itu dari dirahmati Allah SWT. Sebelumnya saya ke Aceh. Saya di Aceh beberapa kali dan saya bacakan sejarah Aceh. Yang orang Aceh juga nggak tahu. Saya bilang saya ini bukan orang Aceh, bukan orang Siak. Tapi itu negeri kita yang dititipkan Allah SWT untuk kita ini. Saya bacakan sejarah Aceh. Sejarah itu langsung hasil tulisannya Ibnu Battuta. Bahkan pernah juga tulisan itu dinukil oleh Syekh Ali Tontowi rahimahullah ta'ala dalam bukunya Indonesia Suwarun Minas Syarq. Dituliskan tentang Indonesia khususnya Aceh. Luar biasa. Sejarah Aceh itu luar biasa. Dengan keislamannya, Ibnu Battuta waktu masuk ke Aceh itu dahsyat, luar biasa Aceh. Sampai digambarkan, saya berikan contoh gambarannya. Digambarkan bahwa negerinya sangat hijau dan kaya hasil bumi. Masyarakatnya begitu ramahnya. Bahkan sang sultan, pemimpinnya itu pemimpin yang sangat cinta ilmu dan cinta ahli ilmu. Bahkan Ibnu Battuta diajak oleh sang sultan untuk duduk di majelis sultan ngaji fikih madhab Syafi'i. Sultan itu. Dan semua tinggal kenangan. Calon pejabat Aceh saja sebagian disuruh baca Quran tidak bisa hari ini. Kan di Aceh itu ada tes calon pejabat itu baca Quran di Aceh. Ternyata masih ada yang susah bacanya. Jadi kita ini jauh sekali. Ini Pulau Jawa nih punya sejarah yang juga sangat emas. Kita juga tidak tahu. Begitu bicara Wali Songo selalu klinik yang muncul. Gak jauh dari apa itu Pak yang ditunjuk jadi emas itu pohon apa? Itu tunjuk jadi emas itu aja yang dihafal. Ini apa ini Pak? Jadi kita ini tidak tahu, begitu tahu musyrik pula. Ini betulan ini. Kalau anggaplah itu karomah, umpamanya, anggaplah itu karomah, wajar orang-orang soleh Allah berikan karomah, anggaplah itu karomah, umpamanya. Tapi memaknainya menjadi salah kaprah akhirnya. Pernah nggak teman-teman membaca sejarah Wali Songo yang benar itu di kitab apa itu pernah baca? Siapa Wali Songo sebenarnya itu? Makanya
senior saya pernah berkata begini, Indonesia ini sayangnya sejarahnya yang ditinggalkan itu cuma pusaka sama pusara, tapi nyaris tidak ada pustaka. Wali Songo itu ahli ilmu. Mereka bukan cuma mubalik kayak hari ini orang pintar ceramah gak ada ilmu, ya bukan. Ahli ilmu betul. Ahli ilmu mustahil tanpa pustaka. Mesti kalau tidak buku mereka, kalau enggak mereka nulis buku. Tapi yang ditemukan apa? Di sini yang paling dekat makamnya siapa? Sunan siapa? Di sini paling dekat. Ya. Yang Ampel, saya dari Ampel kemarin. Saya datang dari Ampel. Ampel. Saya tadi kemarin tanya pada orang yang memang tinggalnya dari kecil di Ampel. Saya bilang, apa yang tersisa di Ampel, Pak? Beliau katakan, yang tersisa Ustadz kuburan. Yang lain tidak ada. Yang tersisa tinggal kuburan, itu pun saya nggak tahu ada orangnya apa enggak. Ini betulan, saya nggak ngarang Pak, mohon maaf. Ini betul jawabannya, ada saksinya. Saya sampai begitu, saya nggak tahu maksudnya apa, saya nggak mau lebih lanjut, saya biarkan saya. Hafizahullah, beliau menyampaikan terus saya. Artinya subhanallah, kita ini cuma disuguhi pusaka. Itu senjata-senjata itu yang dibaliknya semua ada kisah klinik, musyrik lagi. Tapi nyaris tidak ada peninggalan pustaka. Padahal kalau antum bicara tentang sejarah Islam di negeri manapun, itu peninggalan pustakanya melimpah ruah. Kok bisa negeri ini gak ada? Dugaan saya, ini memang sudah ada beberapa, tapi saya tidak tahu sebanyak apa. Ini memang perlu tim besar untuk menelitinya, juga perlu dana yang tidak kecil. Pustaka Indonesia ini adanya di Leiden, Belanda. Itu lengkap di perpustakaan Leiden, Belanda. Saya tidak tahu sebanyak apa, saya juga belum pernah ke sana. Tapi banyak sekali informasi di Leiden adanya data-data itu. Bahkan teman saya punya kebun di Blitar. Antum tahu, untuk ngurus surat-surat yang di Blitar dia harus ke Leiden. Kebunnya di Blitar, suratnya di Belanda. Tanah. Antum bisa lihat itu. Ini negeri sebesar ini, tanpa akar tidak tahu sejarah kita sama sekali. Negeri itu kalau tidak tahu masa lalu sejarah emasnya, susah untuk bangkit. Ini bukan kalimat saya. Ini Quran bicara dalam banyak ayat, hadis bicara dalam banyak hadis. Pernyataan ulama luar biasa. Karenanya cukuplah data yang mudah sederhana buat kita. Yaitu saya selalu katakan di mana-mana, sepertiga kitab suci kita adalah sejarah. Kitab suci kita, Al-Quran Al-Karim, sepertiganya sejarah. Kurang gimana lagi? Sepertiga sejarah itu, para ulama mengatakan sepertiga sejarah umat terdahulu itu semuanya turun di Mekah. Jadi antum cara memahaminya begini. Nabi di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Quran turun sepanjang itu. Sepertiganya isinya kisah umat terdahulu, sejarah, semua turunnya di Mekah. Berarti Mekah itu dipenuhi oleh sejarah yang turun itu. Padahal Mekah itu adalah ayat-ayat yang turun di Mekah adalah ayat-ayat untuk membangun pondasi dasar para sahabat. Yang kita sering menyebutnya sebagai ini akidah dan akhlak. Berarti paling efektif membangun akidah akhlak pakai sejarah. Paling efektif itu. Bisa dipahami betapa dasarnya. Tiba-tiba
Sejarah itu tidak ada tempatnya di kita. Di kurikulum kita. Coba di kurikulum mana ada sejarah? Sejarah tentang kita nih. Harusnya begini belajar sejarah. Dimulai dari yang paling sahih yaitu Al-Quranul Karim. Pelajari sejarah dalam Al-Quranul Karim. Karena Quran mukjizat dan cara bertutur Quran berbeda dengan buku sejarah manapun. Karena Quran mukjizat kalamullah. Quran itu menyimpan satu kisah panjang hanya dengan satu kata. Itu khas Quran. Ini kemarin saya jelaskan di Surabaya. Karena saya di Surabaya diminta bicara tentang hikmah surat Yusuf untuk umat Muhammad SAW. Saya jelaskan. Saya kasih contoh sedikit. Ini Quran cara bertuturnya beda. Di surat Yusuf, Nabi Yusuf itu besarnya di mana? Menjadi orang besar di mana? Di Mesir. Di Mesir. Aslinya dia di Syam, pindah ke Mesir. Ya, dipindah dengan paksa oleh Allah. Pindah ke Mesir. Tapi begitu antum baca tentang Mesir ada yang aneh. Tapi ini aneh kalau menurut ulama. Kalau menurut kita sih biasa-biasa aja, gak ada yang aneh kan. Kalau ulama itu mesti wah ini aneh nih. Kita sih baca udah bolak-balik lewat gak ada yang aneh ya. Udah bolak-balik gak ada yang aneh Pak, biasa aja. Masya Allah kita luar biasa. Kalau ulama itu perkata bahkan huruf ini aneh nih. Ini aneh nih. Mesti ada sesuatu di balik ini. Itu ulama Pak, itu ulama itu. Makanya kalau belum gitu kok ya nggak usah jadi mufti lah. Kita ini ahli fatwa di mana-mana, subhanallah. Berani sekali antum terhadap neraka. Di Facebook antum berfatwa, di WhatsApp antum berfatwa. Berfatwa. Cukup lah. Kita nggak ngerti, bolak-balik nggak ada apa-apanya kan. Saya kasih contoh. Dalam surat Yusuf, Allah menyebut pemimpin tertinggi Mesir dengan kata Al-Malik. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un ijaf, dan seterusnya. Al-Malik artinya raja. Itu buat ulama menjadi aneh. Loh, kok raja? Mesir itu pemimpin tertingginya apa gelarnya? Firaun. Yusuf di mana? Di Mesir. Kenapa bukan Firaun? Lihat. Padahal di dalam Injil yang hari ini disebutnya Firaun. Tentang kisah Yusuf, silakan dibuka nanti tentang kisah Yusuf. Di dalam Injil yang hari ini dipegang gereja itu disebutnya Firaun. Subhanallah. Buat ulama itu digali. Ini mesti ada yang gak wajar. Ini pasti ada sesuatu yang besar. Betul lah. Besar sekali. Dan yang tepat ternyata Quran bukan Injil yang hari ini. Itu mukjizat Quran begitu. Antum mau nyari sendiri atau saya jelaskan? Nanti enggak selesai, saya belum mulai dari tadi. Udah jam 8 lewat Ustaz. Nanti kalau saya jelaskan ini muka dimang sok panjang amat ya. Antum cari sendiri aja ilmunya ya. Atau PR buat antum. PR buat antum. Nanti pas tanya jawab kalau ada yang ingat antum jawab. Yang bisa jawab hadiahnya dari panitia. Baik. Cari sendiri ya. Saya cuma senang mancing. Saya ini provokator Ustaz. Provokasi orang supaya mau bangun. Gimana Ustaz? Berarti antum harus kembali. Ada antum Ustaz. Baik. Begitu teman-teman. Jadi Quran ini sepertiganya sejarah. Kalau sehebat itu, masa ya nggak ada porsinya di kita sama sekali. Sepertiga kitab suci kita sejarah. Antum tahu waktu Allah berfirman, itu kan sejarah umat terdahulu. Sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad pun ada dalam Quran bukan? Iya. Lihat surat Al-Hasyr umpamanya. Surat Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hasyr ini,
ayat 1, 2 dan seterusnya tentang orang-orang Yahudi. Orang Yahudi. Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwal hasyr. Ma dhanantum ay yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Ujungnya ya fa'tabiru ya ulil absar. Ayat yang kedua ini bicara tentang pengusiran Yahudi, pengepungan terus diusir. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, pakar tafsir di umat ini, beliau mengatakan ini surat Al-Hasyr disebut juga surat Bani Nadir karena tentang Yahudi Bani Nadir yang diusir di zaman Nabi SAW dari Madinah. Ujung dari pembahasan itu Allah berfirman, fa'tabiru ya ulil absar. Ayo ambil ibrohnya, ambil iktibarnya. Wahai orang-orang yang punya absar, basar artinya pandangan. Bisa memandang, menganalisa, melihat dengan ilmu itu absar. Di akhir surat Yusuf juga semisal itu. Laqad kana fi qasasihim ibrah li ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat ibrah, iktibar bagi ulul albab. Lagi-lagi balik ke otak lagi, ke akal, pandangan, kecerdasan, analisa dan seterusnya. Makanya, Masya Allah, sejarah itu memang menjadi tidak berfungsi kalau kita tidak pakai akal. Ya sudah, dia dongeng masa lalu. Jadi kurikulum sekalipun di sekolah, dia kisah masa lalu. Kisah masa lalu. Tidak bangun apa-apa. Sama sekali tidak membangun apa-apa. Karena dia hanya tumpukan sejarah masa lalu. Sudah sejarahnya yang dibahas cuma kulitnya. Ya kan? Kulit itu begini tentang Rasul Muhammad. Rasul Muhammad SAW lahir di Mekah tahun gajah. Bapaknya namanya Abdullah, ibunya namanya Aminah, pamannya namanya keserimpet-serimpet itu Pak, Abu Thalib, Abdul Muthalib, kakeknya namanya. Saya suka isengin guru-guru nih Pak, saya seorang kan iseng, mohon maaf. Saya bilang, siapa paman Nabi? Abu Thalib. Saya bilang, kenapa Abu Thalib? Loh emang kenapa salah? Enggak salah. Kenapa enggak antum bilang Hamzah, Sayyidus Syuhada, Al-Abbas, paman Nabi yang soleh itu? Ya, kenapa antum sebut Abu Thalib? Abu Thalib paman Nabi, benar. Jasanya juga besar. Tapi Nabi sendiri yang mengatakan bahwa Abu Thalib di neraka. Nabi sendiri yang mengatakan. Artinya, ya inilah kita belajar sejarah kulit. Sudah kulit, isi nyaris tidak ada, ditambah guru yang ngajar tambah nggak enak pula. Udah lengkap penderitaan sejarah ini. Iya. Maka saya bilang ini mukadimahnya, bahwa sejarah ini adalah ilmu yang sudah lama dizalimi di Indonesia ini. Iya. Makanya mari kita mulai dalami. Jadi mulai dari sejarah dalam Al-Quran kita, kemudian sejarah manusia terbaik Rasul Muhammad SAW, kemudian nanti sejarah Khulafaur Rasyidin, begitu seterusnya sejarah Islam sampai berakhir di masa Kesultanan Turki Utsmani. Subhanallah, antum akan dapat mutiara, nemu emas batangan, itu di sejarah. Antum akan disuguhi, kalau makanan itu lengkap utuh disuguhi antum. Tinggal jiplak gratis. Kan antum kalau ngambil hasil karya orang namanya plagiat. Kemudian begitu ketahuan antum bisa dicopot gelarnya atau kemudian dipenjara. Sejarah itu Masya Allah
Itu milik seluruh muslimin, nggak ada ciptaan itu. Ditiru gratis ditiru. Di semua bidang ilmu. Di semua bidang ilmu. Ada yang nanya ke saya, kalau sistem perdagangan kayak apa Ustaz Indonesia? Saya bilang ada banyak tesis disertasi tentang sistem perdagangan di masa siapa. Jadi ulama itu menuliskan itu lengkap sekali. Karena itulah, dirahmati Allah SWT, saya cuma ingin kita melewati ini. Ada pembahasan nanti yang lebih penting sebenarnya, pertanyaan bagaimana sejarah keemasan itu bukan hanya menjadi nyanyian masa lalu, tapi itu akan kembali. Nabi menyatakan akan kembali, tapi harus tahu jalannya bagaimana caranya kembali. Baik teman-teman, dirahmati Allah SWT, saya cuma ingin memberikan datanya ke antum sedikit. Saya berikan beberapa contoh. Ini acara TV di Jerman, bukan Khalifah ya. Acara TV di Jerman. Ini nanti antum akan sedih. Kenapa sedih? Kok yang ngerti orang kafir? Ini sejarah kita. Yang ngerti orang kafir kita tidak ada yang tahu. Antum tahu? Nanti di sini ini berseri, ini saya punya serial. Itu mereka ada buku panduannya. Di sini ditunjukkan buku panduan mereka, bukunya besar-besar tebel-tebel gini. Itu panduan buat acara ini. Semua yang ditulis di buku itu mereka coba di lapangan. Nanti saya tunjukkan. Dicoba oleh mereka di lapangan. Mari kita lihat ya Pak. Ini contoh, kita ambil salah satu contoh. Ada suara? Boleh ada suara ini? Enggak ada. Ada. Kalau ada di colok kabelnya. Kalau enggak ada saya pakai ini kalau baik. Ini Jerman sudah terjemah ke bahasa Arab. Jadi enak sudah enak. Ya. Sudah enak antum milih mau bahasa Jerman atau bahasa Arab, sudah enak. Nah, ini Islam. Der Islam erlaubte es seinen Gelehrten, Forschungsergebnisse auch anderer Kulturen weiterzuentwickeln und zu optimieren. Ein gutes Beispiel stammt aus der Mathematik. Die ganze Welt benutzt heute die sogenannten arabischen Zahlen, obwohl sie ursprünglich aus Indien stammen. Der Vergleich zu den damals auch noch benutzten römischen Zahlen ist offensichtlich. Die Zahl 3788. Sudah paham kan? Ini teman-teman, saya bantu doang ya, saya bantu aja. Dia mau mengatakan bahwa yuk kita bandingkan antara angka Arab dengan angka Latin Romawi. Ini angka apa ini? Ini di Indonesia sebutnya angka Latin. Orang Jerman tahu ini angka Arab. Kita ini dibohongi udah lama dan senang kita dibohongi. Betul lah. Dia tahu ini bukan ini angka Arab. Dia bilang ini angka Arab. Tadinya diambil dari India, disempurnakan oleh Al-Khwarizmi. Disempurnakan oleh beliau. Terus beliau bilang, lihat betapa dahsyatnya muslimin, kata mereka. Untuk mengungkap angka 3788 cukup dengan ini. Betul ya? Kebayang nggak kalau dulu ternyata angka yang kita pakai di muka bumi ini angka Romawi? Coba lihat. Ah itu. So, 3000 aja begitu tulis itu. Apa nggak pegel lah tulisnya?
Subhanallah. Bahkan nih pembawa acaranya jujur sekali di salah satu serial, saya nggak tahu serial yang mana. Dia bilang, kita ini orang-orang Kristen Eropa mencuri ilmu dari Arab dan tidak jujur sampai hari ini. Ngomong sendiri. Dia bilang sendiri. Ada di serial, saya lupa serial yang mana tuh ya. Subhanallah. Ya. Nah, itu udah banyak sekali yang mereka lakukan. Kita lihat apa yang bisa. Die Teile der Stunde wiegen, das heißt die Minuten und auch noch genauere Einheiten, durch eine genau berechnete Öffnung in einer Stunde mal die Teile der Stunde, die Sekunden hier auf der rechten. Ini saya bilang, apa yang ada di buku literatur itu oleh mereka dibuat ulang. Jadi oleh mereka itu dibuat ulang, kemudian nanti oleh mereka dicoba. Masih efektif enggak gitu. Dan ternyata mereka sendiri terkagum-kagum. Ternyata masih luar biasa. Ya. Kita lihat lainnya, yang lain dulu ya. Kita coba acak lihatnya. Seite Sultan Saladin, dem es gibt. Im Jahr 1187. Der Perser und in erster Linie die Techniker Petrota demonstriert, wie das griechische Feuer teman-teman ya. haben könnte. Ini saya tunjukkan bagaimana mereka mencoba untuk membuat ulang sesuai dengan buku yang ditulis oleh muslimin di abad kebesaran. In seiner Münchner Werkstatt wird ja das brennbare Gemisch umgetöpft von der Wohlgranaten. Das Rezept der Flüssigkeit und die Bauweise der Granate kennt er aus mittelalterlichen Beschreibungen und Skizzen arabischer Kriegstechniker. Hier ist drin Naphthalin bzw. Petroleum, Salpeter und Schwefel. Das machen wir mal den Test. Es funktioniert. Die Flüssigkeit brennt. Anda tahu, ini bukan sekedar bom molotov yang antum buat. Dia menyampaikan bahwa kelebihannya api ini tidak bisa dipadamkan pakai air. Muslimin hebatnya. Ini tuh kan harusnya api padam pakai air. Jadi muslimin itu menggunakan cairan, yang cairan itu tidak bisa dipadamkan dengan air. Disiram air nggak mati. Dia sendiri yang bilang. Luar biasa ya. Itu meledak, gitu nggak bisa dipadamkan pakai air. Air malah nggak mati dia. Oke, nggak apa-apa ya. Kita tontonin aja nih karya orang lain ya kan. Padahal ini karya kita sendiri. Orang lain yang nemu ini kan. Kita lihat yang lainnya. Arzt und macht ihm klar, sich zu reinigen. Die Strömung treibt dieses Wasserrad an. Das Wasserrad überträgt die Drehbewegung Ini kalau ini mereka uji. auf diese Schraube. Die Schraube, die pumpt jetzt das Wasser auf die Felder. Ini masalah pengairan. Größere Wassermassen eben zur Bewässerung. Teman-teman pernah tahu nggak ceritanya di Andalus itu, sampai sekarang masih ada di Andalus. Itu ini teman-teman kalau ke Andalus nanti pelajari ini. Di Granada umpamanya ada Istana Al-Hamra. Itu ada patung-patung binatang. Itu dulu zaman dibangun muslim itu berhasil mengeluarkan muncrat air itu. Kayak air mancur kita. Antum tahu? Kabarnya Allah alam. Itu mau dibongkar oleh orang Eropa untuk diketahui gimana sistem kerjanya dan nggak berhasil. Mereka tidak berhasil menemukannya. Akhirnya udah mati gitu aja karena nggak bisa gimana cara ini muslimin dulu membuatnya. Jadi antum jangan salah. Kehebatan muslimin dulu, bahkan ilmuwan hari ini bisa nggak ngerti. Makanya kalau ada yang terlalu mengagumi teknologi hari ini, mbok yang mikir ulang. Mohon maaf, saya mohon maaf sebesarnya. Tolong mikir ulang. Tolong pelajari sejarah Islam. Saya minta satu itu. Ilmu antum umpamanya teknologi apa atau ilmu apa, coba antum gali ulang yang muslimin punya. Ini masalah pengairan yang dibuat miniaturnya ini. Antum kalau nanti cari videonya, saya
sayangnya di laptop saya sudah saya pindahkan. Di sini ada, saya terjemahkan film dokumenter liputan yang dibuat oleh salah satu stasiun TV di Arab. Itu menganalisa Istana Al-Hamra, betapa dahsyatnya. Untuk meletakkan kursi singgasana raja di dalam istana itu dihitung pakai matematika, Pak. Dihitung pakai matematika dengan target kalau orang itu masuk, sang raja lagi duduk itu, sultan lagi duduk, musuh atau siapapun masuk itu merasakan betapa wibawanya sang raja. Itu dihitung pakai matematika dan ada hitungannya. Belum itu di atas Alhamdulillah, itu kan di bukit tinggi gitu. Masalahnya ribuan orang yang tinggal di atas itu tidak bisa ada air, nggak ada air. Dari mana air dapat? Dicari oleh para ahli, itu dicari di mana ada air. Air itu adanya di bawah sana, sungai di bawah. Ya, Sungai Daro namanya, di bawah sana. Gimana caranya air naik sampai ke bukit tinggi itu, ke istana di atas? Dan itu pun nggak langsung naik begitu, karena itu melewati sekian kilometer, melewati beberapa bukit. Antum tahu air sampai ke atas. Bukan diangkutin nggak canggih, ngangkutin orang. Bukan ngangkutin. Dan muslim punya sistem. Salah satunya ini. Satu bimbingan luar biasa. Ya, kita lihat di sebentar ya, tebak-tebakan yuk, kita tebak-tebakan aja dulu. Ini apa kira-kira menurut antum? Dilihat dulu. Apa nih menurut antum? Ich verstehe. Nun in den zylinderförmigen Behälter gelangen, in dem sich ein Schwimmer befindet. Dieser Schwimmer bewegt jetzt diese gesamte Apparatur, indem er steigt. Die beiden Figuren auf der Deckplatte dienen dazu, die Patienten zu unterhalten, aber auch, um die abgegebene Blutmenge anzuzeigen. Apa itu kira-kira menurut antum? Bisher Ärzte schon komplizierte Operationen an Kranken durch, entwickeln sie zahlreiche mechanische Geräte, die bei der Untersuchung von Apa itu? Kranken helfen sollen. Hah? Buat apa ini? Fungsinya apa ini? Apa kira-kira fungsinya? Hah? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Hah? Bukan jam. Itu loh, ada tulisannya gede banget. Saya sengaja berhentikan di situ, ada tulisan gede banget. Jelas banget itu. Liqiyas kamiyatid dam al-munbathik min makhrajis syarayan. Apa Ustaz? Bukan Ustaz. Apa kira-kira? Ini Ustaz, alat yang diciptakan muslimin untuk mengukur tekanan darah. Adapun alat dari nah itu mah barang nggak ada yang baru, Ustaz. Itu cuma dikecilin aja barangnya. Beneran. Adapun patung itu, patung 2 itu sengaja dibuat oleh ilmuwannya untuk menghibur yang sakit. Itu mungkin muter-muter gitu. Orang lagi ini dibuatin sampai untuk itu katanya. Ini dia ibaratkan kalau ini maksudnya. Ditunjukkan bagaimana cara kerja segala macam. Ya sudahlah, mau yang ngerti malah orang kafir, kita yang punya nggak tahu ya. Makanya yuk kita belajar. Sudah cukup kita tidur berantem antara kita, udah cukup Pak, udah cukup, orang kafir yang ngerti misalnya. Udah cukup berantem padahal yang nggak manfaat, nggak penting gitu. Banyak sekali PR kita yang nggak selesai. Kemudian nanti kita hanya
menangisi kekalahan muslimin hari ini. Subhanallah. Ayo. Bismillah kita bergerak. Baik. Saya dirahmati Allah SWT. Saya tunjukkan ini video ceramahnya Profesor Dr. Rohib Assirjani. Ya, seorang ceramah beliau di Prancis nih. Tapi pakai bahasa Arab diterjemah ke bahasa Prancis. Ini web beliau, islamstory.com web beliau. Ini Profesor Dr. Rohib Assirjani. Ini beliau ini aslinya dokter. Udah beberapa kali ke Indonesia, sudah beberapa kali. Aslinya dokter, spesialis bedah ortopedi. Tapi pakar sejarah Islam. Bisa nggak gitu kita ya? Ilmu itu agak nyebrang dikit aja Pak. Kita tuh ilmu kecil, terus makin kecil, makin profesor, makin kecil ilmunya. Bisa nggak gitu kan? Ini beliau ini malah keliling dunia bukan karena ilmu kedokterannya. Beliau dokter, praktek dokter. Bisa dosen, spesialis. Ini Profesor Dr. Rohib Assirjani. Tapi ini malah beliau banyak bicara tentang saya. Bukunya banyak sekali kita lihat. Dan yang terjemah ke bahasa Indonesia juga sudah mulai banyak. Salah satunya buku tebal yang juga antum perlu membaca, Madza qaddamal muslimun lil alam. Saya di bahasa Indonesia itu ada terjemahannya. Pokoknya sumbangsih muslimin untuk peradaban atau apa gitu kira-kira gitu. Madza qaddamal muslim. Ini materi ini waktu beliau ceramah di Prancis ini beliau menggambarkan tentang bukunya itu. Madza qaddamal muslimun lil alam, apa yang dipersembahkan oleh muslimin untuk semesta ini, untuk alam ini. Kita lihat beberapa ya, data yang beliau munculkan di ceramah ini. Kalau kita lihat datanya, beliau punya data menarik di sini. Ini teman-teman, ini sungai Dijlah. Kenapa beliau munculkan sungai Dijlah ini? Teman-teman pasti sudah pernah mendengar bagaimana Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol. Pasukan Mongol itu memang barbar sekali dia. Dia tidak tahu harga mahalnya ilmu pengetahuan. Padahal yang membangkitkan muslimin itu ilmu pengetahuan. Perpustakaan itu dikeluarkan buku-bukunya, dilemparkan ke sungai ini. Antum lihat selebar itu. Dilemparkan, ini sungainya dalam lebar. Dilemparkan bukunya sampai buku itu bisa jadi jembatan untuk lewat kuda pasukan mereka. Antum kebayang nggak berapa banyak buku itu? Makanya teman-teman yang belajar umpamanya belajar ilmu-ilmu syariah gitu, apapun ilmunya, dulu makanya saya belajar hadis itu kita disuguhi banyak hal. Kitab ini mafqud, kitab ini mafqud itu hilang, ini hilang, kitab ini hilang, itu terus mafqud. Banyak sekali hilang. Ada bukunya dulu disebut-sebut ulama, dijadikan literatur rujukan segala macam, itu hilang. Nah ini, Anda bisa bayangkan, padahal ini bukan satu-satunya peristiwa ketika literatur Islam itu dibuang. Ada yang dibakar, Tapi Anda perlu pahami, yang tersisa cukup untuk membangkitkan dunia seperti yang Anda lihat hari ini. Itu kalau ada semua kayak apa? Kebayang ya? Yang tersisa cukup untuk membangkitkan, untuk mengajari Eropa dan Amerika sampai seperti hari ini. Apakah setelah penjelasan saya ini kemudian antum masih perlu dengan berbagai macam ilmu yang tidak jelas sumbernya?
Saya tidak katakan muslimin tidak boleh belajar dari ilmu siapapun. Kan ujung-ujungnya kita akan menggunakan riwayat al-hikmatu dhalatul mu'min anna wajadaha fahuwa haqqun nasibiha. Kalau ada hikmah itu, maka itu adalah milik muslimin yang hilang. Kan gitu kan? Kita orang yang paling berhak terhadap hikmah itu. Saya cuma ingin katakan gini. Oke, ambil itu ilmu. Memang harus begitu. Ambil itu ilmu. Tapi antum jangan salah. Sebelum ke sana seharusnya masuk ke Islam dulu. Atau masuk Islam dulu. Nanti ilmu di mana? Karena sekarang ilmu tidak di tangan kita. Teknologi tidak di tangan kita. Dan faktornya bukan apa-apa, karena kita yang tidur. Dan kita asik dengan pertikaian. Padahal Quran sudah ingatkan wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan bertikai terus. Kalian pasti gagal. Quran bicara. Dan kalian akan lemah. Ini sekarang. Gitu. Beliau tunjukkan ini Sungai Dijlah ini kata beliau. Jadi berapa buku yang ditenggelamkan di sini? Ya. Teman-teman, ini beliau menggambarkan perpustakaan sampai perpustakaan pribadi, perpustakaan besar dan baru muslimin yang membuka perpustakaan untuk umum. Sebelumnya buku-buku. Jadi gini teman-teman, kalau antum disuguhi nama-nama filosof dari Yunani apa, itu mereka filosof itu di zaman Yunani sendiri itu masyarakat tersingkirkan, tidak diorangkan, gak dianggap oleh masyarakatnya, karena dianggap oleh masyarakat cara berpikirnya aneh. Ini orang mikirin apa sih? Filosof berpikir kan gitu Pak. Orang filosof. Jadi yang antum sering dengar nama-nama yang sekarang dibangga-banggakan itu nggak dianggap di zamannya. Beda dengan muslimin. Muslimin ilmuwan ulama dulu pusat magnet buat seluruh masyarakatnya, bahkan seluruh pemimpin di zamannya. Gitu? Ya, sekarang kita lihat contoh yang lain. Beliau pindah dari ilmu ke ilmu. Kalau ini kedokteran, kalau ini bicara tentang masalah mata, gitu ya, bicara tentang masalah di sini Ibnu Haytham. Saya tunjukkan beliau menggambarkan luar biasa tentang beberapa hal. Oke. Ini apa? Ini beliau ingin menggambarkan ini sudah 1000 tahun kurang lebih yang lalu. Yang di atas itu adalah hasil hitungannya ilmuwan muslim namanya Al-Battani. Dan ini yang bawah ini hasil ilmuwan hari ini dengan alat yang katanya canggih. Gitu ya, kita lihat ya. Ini ukuran apa? Ini ukuran panjangnya hari dalam setahun dalam hitungan Syamsiah. Ya, hitungan Syamsiah, bukan hitungan Komariah. Antum lihat, berapa selisihnya? Al-Battani menghitung 365 hari, 5 jam, 46 detik, 13 second. Hitungan ilmu alat canggih hari ini 365, 5, 48, 46. Bedanya 2 menit. Dan ini sudah bergeser, sudah jauh. Sudah sangat jauh. Kalau antum baca tulisannya Dr. Abdul Daim Al-Kahil, seorang ahli beliau ahli mekanik, tapi beliau pakar kemukjizatan ilmiah Al-Quran Karim. Dr. Abdul Daim Kahil menuliskan hasil penemuan ilmuwan NASA hari ini tentang mereka mengukur ulang bumi dibandingkan dengan sekian lama yang lalu. Menurut mereka bumi kok semakin mengecil. Cuma ilmuwan NASA masih ragu apakah betul bumi yang semakin mengecil ataukah karena mereka menggunakan alat yang baru. Dijawab sama Dr. Daim Kahil. Dia ditunjukkan ayatnya. Lihatnya. Oke, lihat sekarang lihat. Pakai apa Al-Battani ngitung dulu? Sedetil itu loh pakai apa?
Ya. Ini ilmu canggih yang alatnya berapa harga alatnya, penelitiannya, ya kan, alatnya ngabisin duit kan. Penelitian kita itu kan anak begitu. Banyak ya kan, diteliti, ngabisin uang, proyek, habis itu hasil penelitiannya taruh di perpustakaan. Udah selesai wassalam. Tak manfaat juga buat masyarakat, apalagi kalau penelitian antum berhadapan dengan mafia industri. Nah udah, nggak bakal dipakai. Lihat bedanya dengan muslimin. Ya, ini beliau tunjukkan beberapa contoh ilmu. Saya tunjukkan satu lagi. Ini bicara peta. Ada peta yang paling ajaib, Pak. Teman-teman, peta paling ajaib dan sampai sekarang belum bisa dipahami. Sampai sekarang. Enggak terlalu jelas tapi. Ini antum cari, namanya Muhyiddin Rais. Ini masa Turki Utsmani. Ini sampai sekarang ilmuwan peta di dunia internasional sampai sekarang belum percaya kalau ini buatan Muhyiddin Rais. Walaupun mereka tidak punya jawaban kecuali emang ini buatan dia. Dia tahu jawabannya ini buatan dia. Cuma buat kita sih tidak masuk akal aja. Itu dia tahun kapan? Ini dia tepat membuat peta yang hari ini baru bisa dipahami dengan detail dengan satelit. Ilmuwan itu sudah mencoba karena sempat mereka mengatakan ini peta salah. Sampai sempat ada kritik. Eropa sempat kritik peta ini, peta yang buat muslimin. Ini peta Amerika. Amerika dari mulai utara sampai ke selatan itu. Jauh sebelum ngomongin Columbus. Columbus yang terlambat datang ke Amerika itu. Loh, itu ada seminarnya di Harvard University, betul kan? Dr. Al-Qahtani itu mengungkap itu dan dalam seminar di Harvard University. Sampai tulisannya gitu, Columbus Anda terlambat datang ke Amerika. Sampai tulisan gitu. Harvard University sendiri sudah menseminarkan itu dan mengatakan bukan Columbus. Ini kan? Di kita masih diyakini kan masih. Oh, Columbus ya. Iya. PR besar bukan kita ini? Kita nggak dikenalkan memang dengan semua ini. Bahkan dalam catatan harian Columbus. Columbus itu punya catatan harian. Catatan harian Columbus itu dia mengungkapkan detail ketika dia sampai di Kolombia, seingat saya. Kolombia kalau saya. Itu dia melihat di atas bukit itu ada masjid. Ada masjid yang sangat indah dan masyarakatnya berbincang dengan menggunakan bahasa Arab. Lah kok tiba-tiba Columbus yang nemu Amerika itu di sebelah mananya? Lebih dahsyat Muhyiddin Rais. Dia menggambar peta dari utara sampai selatan Amerika. Dulu sempat disalahkan oleh ilmuwan Eropa Amerika ini. Akhirnya mereka teliti ulang. Ternyata tepat persis tidak meleset ketika mereka cek pakai satelit. Akhirnya ada sebagian mereka yang berteori yang gini. Ini peta kayaknya dibantu oleh alien. Wallahi Pak, sampai begitu ada begitu. Ini apa? Enggak cuma gini, saya juga nggak tahu. Ini bagaimana muslimin sampai begini? Ini bukan kayak kita gambar peta hari ini, gambar peta Indonesia rek. Enggak. Ini detail digambarkan sampai sungainya, kampungnya, penghasil buminya, perdagangannya, pelabuhannya, semua digambar itu. Sudah saat itu. Ya kan? Ini angkanya Khwarizmi tadi ya. Kenapa dikasih titik-titik? Ada yang tahu nggak? Kenapa itu dikasih titik-titik? Coba dilihatin baik-baik. Hah? Apa kira-kira? Kenapa Ustaz? Angka kenapa? Terus?
Titik itu apa? Apa? Persis, sudut. Sudut. Jadi angka nih, kalau disebut 1, sudutnya 1. 2, sudutnya 2. 7, sudutnya 7. Nah gitu, aslinya bikin angka 7 dulu gitu, Pak, aslinya. 7 itu sudutnya 7. Sampai 9 sudutnya 9. Nanti hitung sendiri aja. Nanti itu. Ya kan? Ini Khawarizmi. Jadi muslim itu buat angka saja penuh makna. Filosofinya ada. Baru tahu tak? Sebagian. Sebagian sudah ada yang tahu. Sebagian baru tahu kan. Anak kita enggak tahu. Enggak tahu. Pokoknya toret. Nyebutnya angka Latin. Angka Latin dari mana? Angka Latin. Subhanallah. Ya. Dan sangat banyak. Sampai saya nggak tahu di sini bisa kebaca. Ini sampai Profesor Rohid Asirjani sampai mengungkapkan di mana ya adanya. Saya nggak tahu di mana. Beliau mengungkapkan tentang Ibnu Nafis. Untuk lihat tadi ya, yang hadir di Prancis sebanyak itu tadi ya. Islam pasti bangkit. Ya. Cuma pertanyaannya dengan kita atau tanpa kita. Itu pertanyaannya. Kalau kita nggak mau bergerak, ya kita akan ditinggal. Islam nggak akan menunggu. Yang punya tiket cukup naik di kereta peradaban ini. Yang nggak boleh naik, nggak cukup tiketnya. Makanya kalau kita tidak cukup, saya yang paling kasihan nanti anak-anak kita. Itu lebih kasihan lagi. Karena mereka kita jejali dengan ilmu yang bahkan mungkin dihapus ilmu itu saat Islam besar. Makanya hati-hati membekali ilmu anak-anak, tolong dipelajari dengan baik. Saya nggak ketemu di sini. Ini di sini ada beliau ceramah tentang Ibnu Nafis. Saya jelaskan saja gini. Ibnu Nafis itu salah satu keahliannya. Dulu ilmuwan Islam itu keahlian ilmuwan Islam itu tidak satu, nggak kayak kita. Saya kemarin diskusi dengan Masya Allah orang tua kita yang ilmuwan besar kan. Saya sampaikan bahwa di kita ini Pak, masalahnya ilmu hari ini tuh kalau seseorang dianggap profesor gitu, ya profesor itu ilmunya adalah ilmu, subnya sub kecil sekali, didalami baru profesor namanya. Di dalam Islam dulu saya bilang ada yang namanya al-allamah. Kalau al-allamah, seseorang baru berhak menyandangnya kalau dia lintas ilmu. Baru dia al-allamah. Di sini pakar, di sini pakar. Dan itulah rata-rata muslimin. Tapi begitu itu disodorkan hari ini, sayangnya jawaban kita juga cuma begini, Pak. Ini beda zaman, Pak. Ini zaman ilmu sedang meledak luar biasa banyak. Kan begitu cara bicara kita. Karena sampai hari ini Allah masih selalu menyisakan potret orang-orang yang seperti itu untuk agar semua tahu bahwa sesuatu ini hal yang masih terus bisa dilakukan. Asal yang diikuti adalah proses Islam yang benar ini akan sampai di sana. Maka dari itu Ibnu Nafis itu Pak. Ibnu Nafis itu seorang dokter, salah satu keahliannya. Di sini beliau tunjukkan satu halaman hasil penemuan Ibnu Nafis tentang sirkulasi darah minor. Itu
murni asli penemuannya Ibnu Nafis. Penemuan itu plek diterjemah oleh seseorang di Eropa dan dihilangkan nama Ibnu Nafis. Maling Pak bahasa gampangnya. Makanya segini Pak. Sekarang kita diajari tentang amanah ilmiah. Itu omong kosong. Pencuri-pencuri ilmiah. Coba. Beliau katakan ratusan tahun berikutnya baru diketahui ternyata itu punya Ibnu Nafis. Persis, gak ada yang digubah, cuma diterjemah. Itu orang juga tahu ya, kok ya gak kreatif gitu ya. Kalau maling ya kreatif menurut saya. Diubah-ubah dikit gitu loh. Ini enggak, plak apa adanya. Sehingga kesan dinisbatkannya ke mereka. Itu sampai beliau tunjukkan persis ini punya Ibnu Nafis. Baik, teman-teman rahmati Allah. Kayaknya sudah cukup banyak itu ya. Sudah cukup banyak. Nanti kalau banyak-banyak kita mual nanti. Begini teman-teman rahmati Allah. Saya juga ingin tunjukkan betapa ketika kita ini kembali, karena kalau nanti pembahasan dari semua yang saya tunjukkan ini cuma sebagian sekilas atau ini terakhir saya tunjukkan yang data terakhir, hanya untuk baca datanya. Baca mudah-mudahannya nggak terlalu kelihatan ya. Saya tunjukkan ya, atau saya besarkan sedikit mungkin kalau ini. Atau lihat ini Pak. Saya cuma ingin tunjukkan satu poin. 1658. Ini buku berbahasa Inggris karena yang nulis di Inggris, di London sekarang. Di London ada foundation namanya Abdul Latif Foundation dan pernah mengadakan pameran ilmu-ilmu Islam itu dan disambut sangat luar biasa oleh masyarakat Inggris. Ini karyanya luar biasa ya, dan mereka menampilkannya dengan gaya Eropa. Ada videonya menarik sekali. Kalau untuk mau saya tunjukkan videonya, ada videonya ditunjuk dengan gaya Eropa ini kayaknya. Ya, Anda lihat 1658 kafe Pak. Namanya saja masih itu Sultan's Head, dibuka di London. Bapak Ibu dirahmati Allah, kafe itu buat apa? Kan buat apa ya Prof? Ngopi. Antum tahu ini nggak sembarang nih. 1658. Antum lihat. 1658. Bahkan mereka masih menggunakan namanya saja. Tahun segitu mereka baru ngerti kafe. Antum kalau baca sejarah kopi di dalam sejarah Islam, sejarah kopi. Apalagi kalau tanya orang Indonesia ini, wah itu ahli ya kopi. Ini lebih rempah-rempah kan. 1658 mereka baru ngerti ada, oh gini, bukalah itu buat ngopi segala macam. Namanya aja masih nama Islam tuh. Dikasih namanya masih nama Islam. Mereka tidak ada pilihan kecuali memang harus niru Islam. Tapi ini yang ingin saya sampaikan bukan itu. Ada hal yang menyedihkan yang berhubungan juga dengan tugas masing-masing negeri Islam yang di dalam bahasa Rasul kita waktu perang Nabi pesannya itu la ya'til adu min qibalik, musuh jangan sampai datang dari arahmu. Kan kalau perang itu kan pasukan macam-macam tugasnya, ya kan? Ada yang bagian tengah, qalb namanya, ada maimanah sisi kanan, ada maisarah sisi kiri, ada al-fursan itu kita nyebutnya kavaleri, ada yang berjalan kaki, ada infanteri, ada grup pemanah, ini sniper, grup pemanah. Beda-beda tugasnya, karena tugasnya beda-beda. Nabi cuma pesan satu, musuh jangan masuk dari arahmu. Kenapa?
Nanti yang lain sudah luar biasa. Jebol satu pintu kalah semua. Gitu ya. Ada hubungannya dengan ini. Segini ini mereka masih 1658 itu. Kalau Indonesia sejarahnya sampai mana? 1658. Enggak, 1658 Indonesia lagi apa peristiwanya? Kira-kira aja, enggak kira-kira aja. Sultan Hasanuddin, Pak. Berarti zaman apa itu? Belanda ya, Pak? Belanda ya? Zaman Belanda. Pak. Teman-teman tahu, ini menarik nih analisanya. Karena Belanda masuk Indonesia, apa yang diambil oleh Belanda? Rempah-rempah. Dulu mereka untuk menikmati kopi harus izin Turki Utsmani. Karena Nusantara ini di bawah Turki Utsmani. Di bawah Turki Utsmani. Kalau waktu Indonesia diserang itu Turki Utsmani mengirimkan pasukan besar-besaran ke Nusantara ini, terus sampai ke Selat Malaka itu dikirimkan luar biasa untuk membantu negeri ini. Dari Turki Utsmani langsung. Eropa karena kekuasaan muslimin di bawah Kesultanan Turki Utsmani itu kalau mau ngopi, ngeteh itu izin Turki Utsmani. Ya, izah muslimin. Tapi gara-gara lolos dari arah selatan, dari arah barat selatan, jadi Eropa, begitu muslimin kalah di Spanyol, di Andalus, mereka lolos dari situ. Kan Turki di sebelah timur sana ya. Nah, dia lolos sebelah barat, lolos masuk ini, masuk Indonesia. Di antaranya masuk ke Nusantara. Di sini pusat rempah-rempah, kopi apa semua di sini. Jebol pertahanan Nusantara. Siapa yang rugi? Bukan cuma Indonesia, yang rugi sampai Kesultanan Islam Turki Utsmani. Akhirnya mereka bisa potong kompas ngambil. Sampai segitu efeknya. Makanya memang orang harus menjaga kuat di mana posisi dia diposisikan Allah SWT. Baik. Nah, istriku dirahmati Allah SWT. Wah, habis waktu saya. Habis waktunya saya. 5 menit lagi. Saya belum ini. Bukaan ini. Bukan. Suaranya udah habis. Saya syukur dirahmati Allah. Kalau gitu saya ingin menutup dengan hal-hal yang sederhana, simpel. Tapi mari kita mulai bergerak. Baik. Pertanyaan yang sederhana adalah bagaimana kita kembali? Itu bukan masa lalu, Pak. Semua yang saya ceritakan itu bukan masa lalu. Itu masa lalu yang akan terulang di masa depan. Terulang masa depan. Bukankah Quran sendiri yang mengatakan, ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Itu hanya salah satu ayat. Masa depan itu lihat dari masa lalu. Quran beritahu. Karena itulah maka muslimin perlu melihat ini, apalagi dalam hadis-hadis Nabi SAW, bahwa muslimin akan kembali besar bangkit di akhir zaman ini. Kebesaran itu akan kembali menghadirkan kebesaran muslimin. Ini semua besar sampai sepanjang 1000 tahun lebih kebesaran itu. Tidak ada, Pak, peradaban sepanjang itu. Komunis itu berapa tahun, Pak? 70 tahun. Komunis cuma 70 tahun. Coba ambruk. Ini sekarang nih, komunis jatuh. Sekarang lihat, kapitalis liberalis hari ini. Lihat. Tanda-tanda jatuhnya sudah sangat terlihat. Semua sudah tahu sebenarnya sudah ambruk sebenarnya. Gitu ya. Ini tinggal rayap gigit sedikit ambruk. Artinya, dan ini peradaban ini belum lama. Belum lama. Kalau secara resmi, kalau kita ambil yang secara resmi, walaupun sebelumnya sudah mundur muslimin, kalau kita ambil secara resmi bahwa muslimin baru menutup kebesarannya secara resmi di Turki Utsmani 1924. 1924 itu belum lama dari kita. Sekarang baru 2021.
15, belum lama. Tapi sudah berkali-kali jatuh perekonomian, kekacauan dunia. Nggak bisa mereka megang peradaban ini, rusak. Yang sedang ditunggu adalah orang-orang beriman ini. Cuma orang berimannya suruh bangun dulu dan suruh memasuki pintu yang benar. Kalau pintunya tidak benar, ya susah. Lihat, saya tunjukkan bagaimana Eropa bangkit. Saya pernah ditanya oleh orang, ini orang senang keliling dunia, nanya ke saya, Ustaz, saya itu ke Eropa. Di Eropa itu kan begini, bagus, bersih, rapi, tertib gitu ya. Suatu hari saya ke arah Soviet, di mana itu negeri Muslim, salah satu negeri Muslim dulu bekas jajahan Soviet. Saya masuk Ustaz ke masjid, ya Allah bau pesing Ustaz. Masalahnya kata beliau, saya bawa anak saya. Lah terus anak saya itu nanya, saya bingung jawabnya. Kok muslimin malah begini? Itu orang-orang kafir kok malah bersih, wangi, rapi gitu. Sayangnya orang tuanya bingung jawabnya, Pak. Saya bilang, gini Bu jawabnya. Keadaan muslimin hari ini kurang lebih sama dengan keadaan Eropa saat Islam sedang besar. Waktu Islam dulu besar, Eropa itu Pak, ya Allah, jangankan sampai buang air kecil, tidak bakal ngerti mereka. Muslimin sekarang buang air kecil masih di kamar mandi kan, masih, walaupun pesing nggak disiram, oke ya, tapi masih di kamar mandi. Dulu Pak di Eropa itu sepatu dengan hak tinggi, sepatu hak tinggi yang sekarang dipakai itu. Sepatu hak tinggi itu ternyata bukan cuma secara kesehatan nggak baik, secara sejarah nggak baik juga. Bukan kesehatan aja, sejarahnya juga nggak baik. Sepatu hak tinggi dulu sejarahnya di London, kota London tuh, itu dipakai oleh masyarakat London dulu sepatu kayu gitu tinggi. Tujuannya untuk menghindari kotoran manusia sepanjang jalan kota London. Jadi mereka itu urusan buang air aja nggak ngerti. Mereka belajar tentang buat kamar mandi itu pergi ke Andalus dulu. Oh alah, kalau buang air tuh gini tuh caranya itu. Bener-bener nggak ngerti. Makanya kalimat sahabat mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu itu dahsyat. Saya baru paham dahsyatnya kalimat ini ketika pelajari sejarah ini. Salman pernah berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna kulla syai'in hatta al-khira'ah." Nabi dulu mengajari kami, kata Salman radhiyallahu anhu. Beliau mengajari kami segala sesuatu sampai urusan kamar mandi. Itu kan kalau kita baca gitu kelihatannya biasa aja Pak. Ya memang gitu Pak memang. Tapi kalau antum baca dengan sejarah dahsyat. Subhanallah, dahsyat sekali. Karena ternyata memang satu Eropa tuh gak ngerti cara buang air Pak. Di mana buang air seperti apa? Sepanjang jalan. Bukankah itu keadaan sebagian muslimin hari ini? Keadaan muslimin hari ini Pak. Keadaan saat Eropa dulu waktu Islam besar. Oh itu Andalus sudah pusat peradaban. Tadi ilmu pengetahuan tuh banyak sekali dikaryakan di Andalus. Eropa tidak ngerti apa. Antum tahu salah satu raja Inggris namanya George. Saya tidak tahu raja yang keberapa. Itu pernah kirim surat ke pemimpin Muslim di Andalus. Dia nitip agar putrinya diizinkan belajar di Andalus. Dikirimlah surat resmi dari raja. Dengan sangat hormat, mohon anak putri saya ini belajar di tempat Anda dan segala macam. Antum tahu penutup suratnya? Pembantu Anda yang taat, George. Itu Islam saat punya izzah.
sangat punya izah. Belanda sih ingat saya, kalau saya tidak salah Belanda. Itu waktu diserang oleh Spanyol, ini perang antar mereka. Kan perang antara Katolik, Protestan, ya kan? Lain lagi dengan Bizantium segala macam, Ortodoks. Itu kirim surat tuh, karena antara mereka perang tuh, yang diperangi negara yang diperangi ini kirim surat minta bantuan ke Turki Utsmani. Saat itu masa Turki Utsmani kirim surat minta bantuan pasukan agar negaranya dijaga oleh Turki Utsmani. Ya, atau nggak tahu jawaban Sultan Turki Utsmani? Jawabannya dikirimi tapi bukan pasukan, dikirimi seragamnya pasukan dengan pesan pakailah seragam ini di tentara Anda. Dipakai. Antum bayangkan 30 tahun negeri itu aman gak diserang. Jadi dia menduga pasukan Turki Utsmani di sini. Lihat antum, muslimin saat punya izzah. Dan itu bukan satu-satunya peristiwa dalam sejarah Islam yang begitu itu. Ya, antum baca bukunya Dr. Tariq Swedan tentang Al-Andalus, At-Tarikh Al-Musawwar. Itu ada judul kecil tapi menarik di dalamnya. Judulnya Ar-Rayah Al-Mansiyah, bendera yang tertinggal. Itu luar biasa. Jadi muslimin itu kan kalau masuk ke sebuah tempat pasang bendera untuk menunjukkan ini dikuasai muslimin. Kalau muslimin sudah pergi dicabuti benderanya. Pas begitu muslimin pergi dicabuti benderanya. Oke. Karena ternyata wilayah itu kosong. Jadi musuh itu udah lari duluan, begitu dengar muslimin datang lari duluan. Begitu muslimin udah pasang bendera beberapa hari tungguin kali mereka datang, nggak ada orang di sini, dicabuti Pak. Antum tahu, tertinggal satu bendera, lupa dicabut. Ternyata masyarakat negeri itu ngumpet Pak di balik-balik bukit. Mereka begitu mau kembali, wah masih ada benderanya. Nggak jadi Pak balik. Wallah izzah Pak, ini izzah. Satu bendera muslimin mengkhawatirkan, menakut. Berarti muslimin masih ada di situ. Tapi mereka mulai curiga lama-lama, kok bendera satu dong kok. Kayaknya nggak ada kegiatan. Dicek ternyata udah nggak ada, udah lama muslimin pergi. Izzah. Baik. Sesuai dirahmati Allah. Karena itulah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kehinaan ini di muslimin ini tidak Allah cabut sampai apa? Hatta tarji'u ila dinikum. Kalimatnya sangat jelas, lugas, tegas. Sampai kalian semua kembali ke agama kalian. Di semua lini, di semua ilmu pengetahuan. Kalau kembali ke din kita, ke agama kita, sudah. Pembahasan kita berulang selalu sama. Pembahasan kita pasti kalau namanya ad-din kita sumbernya Quran, hadis Nabi. Dengan peninggalan kitab para ulama luar biasa. Itu harus digali ulang. Ya mari kita lanjutkan. Selama ini kita membahas Quran Sunnah, itu pembahasannya baru pada pembahasan fikih, pembahasan akidah, ya, pembahasan akhlak. Ini benar, harus dilanjutkan. Tetapi termasuk semua ilmu pengetahuan tadi saya paparkan itu juga merujuknya harus ke situ juga. Quran, Sunnah, kitab para ulama, kitab para ilmuwan Islam. Saya kasih contoh. Saya sering kasih contoh ini. Bapak Ibu pernah lihat buku Ibnu Qayyim? Saya cari yang paling mudah. Ibnu Qayyim kan akrab di kita ya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Beliau kan kitabnya banyak dan sudah terjemah, rata-rata sudah terjemah ke bahasa Indonesia, alhamdulillah. Bapak Ibu pernah baca buku yang judulnya Al-Furusiyah? Tahu ya Al-Furusiyah? Apa kalau terjemah Indonesia saya nggak tahu terjemah Indonesianya. Al-Furusiyah itu asli artinya berkuda, Pak. Asli artinya berkuda, keterampilan berkuda. Tapi buku itu isinya bukan hanya berkuda, tapi olah fisik. Dari mulai menguatkan fisik, jalan, lari, apa semua, sampai berkuda segala macam, sampai fikihnya.
Karena muslimin tidak bisa lepas dari fikih, pembahasan apapun, sampai olahraga. Makanya sekarang olahraga menjadi tempat ajang judi paling besar. Betul kan? Karena nggak bisa dilepaskan dari fikih. Beliau bicara fikih banyak di situ. Ya, itu bayangkan. Coba kita lihat. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau hidup dengan gurunya Ibnu Taimiyah. Itu hidup di masa apa? Ada yang tahu? Di masa muslimin lagi apa? Di masa muslimin lagi kalah. Kalah sama siapa? Mongol, Pak. Sampai itu mujahid mereka, bukan cuma ulama di belakang meja, mereka mujahid itu. Mongol, Pak. Mongol luar biasa angkuhnya. Itu lihat, kebayang nggak? Buku tentang olah fisik ditulis di masa muslimin sedang melakukan perlawanan melawan Mongol. Apa nggak dahsyat itu buku? Gini gampang supaya ngukur gampangnya. Umpamanya gini, lagi rame tentang Syiah, oke? Ada buku yang menulis tentang Syiah. Paham ya? Ini masa sedang perlawanan jihad terhadap Mongol. Kemudian buku itu ditulis di Mongol. Ini kurikulum olahraga, ya kan? Tapi kan bukunya ada. Sudah terjemah setahu saya dalam bahasa Indonesia. Sudah ada. Tapi buku-buku itu kalau tidak pernah didalami sampai begitu, kita baca ya biasa aja ya, sekilas-sekilas. Oh ya bukunya, oh ya Ibnu Qayyim dan lain-lain. Tidak ada tenaganya itu buku. Begitu ya. Nah, hatta tarji'u ila dinikum. Karenanya muslimin harus kembali. Saya tunjukkan cara kembalinya. Ini gampang, terakhir sekali. Ini inspirasi cara kembali. Ini banyak sekali, saya ambil contoh coba satu. Yang mana ya? Ini file saya tentang orang yang hidup hari ini, tapi sudah almarhum rahimahullah ta'ala. Dr. Zaid Ghazawi. Beliau ini keahliannya adalah ini S3-nya itu teknologi kedokteran. S3. Tapi subhanallah, ini saya download 200 video dia. 200. Beliau bilang saya sudah menyelesaikan 700, tapi saya dapat di internet cuma 200. Beliau sudah meninggal. Allah berikan usia tidak panjang, padahal secara tahun kelahiran persis sama kayak saya. Rahimahullah, dan beliau meninggal membuka pintu-pintu sangat banyak dengan kitab suci kita. Dan itu perlu dimasuki. Beliau bicara segala macam ilmu. Antum tahu? Beliau sampai mengkritik bodi pesawat dengan Al-Quran Karim. Ada yang kebayang? Ayat mana yang ngomongin bodi pesawat? Betul. Ini 200 video beliau. Ini orangnya. Ini beliau dibuka ilmu. Dan karena beliau ahli dalam ilmunya, maka dia hitung, Pak, diurai, dihitung dia. Bahkan diuji kadang-kadang. Dan yang beliau bicarakan cuma satu, kitab suci kita. Dengan ilmu beliau gali wahyu. Boleh kita mau? Nah, jadi mohon itu, lakukan, tadi saya katakan 2 hal. Pelajari bagaimana Eropa dulu bangkit dari mulai nol, gak ngerti cara buang air tadi itu, sampai mereka besar, musliminnya mundur akhirnya pindah ke sana. Baik, pelajari sampai kemudian lihatlah, hari ini pun masih banyak orang yang berupaya mengembalikannya, tapi jumlah yang seperti ini masih sangat sedikit. Itu saya kira sekilas, nanti mudah-mudahan bisa kita diskusikan lebih panjang, kita belajar bersama malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja sedikit materi yang disampaikan
oleh Ustadz Budi Anasari, karena kalau kita lihat sangat banyak sekali ada materi-materi yang belum disampaikan oleh beliau. Selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Buat antum yang pertanyaannya belum sampai, masih di tengah-tengah, bisa disampaikan ke depan. Dan sebelumnya kita baca pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana sebagai orang tua mengenalkan dan mengajarkan putra-putri kita tentang kebenaran sejarah, khususnya sejarah Islam? Karena kondisinya putra-putri kita sudah terkontaminasi dengan sejarah yang ada, Ustadz. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah jaga seluruh keluarga kita. Bapak Ibu dirahmati Allah. Bagaimana mengajarkan sejarah di anak-anak kita? Ini pelajaran paling gampang. Sejarah itu pelajaran paling gampang, ya kan? Kalau belajar ilmu fisika, kimia, apalagi ilmu-ilmu itu mungkin tidak semua orang bisa menikmati. Kalau sejarah itu nggak tua, nggak muda, ya kan? Nggak lama, sudah lama Islamnya, nggak baru masuk Islam. Bahkan orang kafir itu menikmati sejarah itu. Dan sejarah itu mudah sekali. Asal memang kita mau mendesainnya untuk generasi kita, direncanakan. Bukankah Nabi yang mengatakan ahabbul a'mali ilallahi ma duwima wa in qall? Amal yang paling Allah cintai itu walau sedikit dirutinkan. Kaidah itu penting. Bahwa anak-anak itu harus diajari. Saya sudah memprovokasi sekolah-sekolah Islam. Mudah-mudahan provokasi saya berhasil, mudah-mudahan. Agar mereka mulai memasukkan konsep sejarah ini dengan benar, tapi terstruktur, terevaluasi. Jadi ada kurikulumnya, tidak sulit, ini ilmu gak sulit. Nah itu mudah-mudahan berhasil, sehingga anak kita begitu sekolah, di sekolahnya pun ada gitu. Kalau sekarang sih alhamdulillah yang ada, yang nggak ada. Bagaimana sebuah kisah bisa terevaluasi dengan target yang jelas, nah itu. Cuma saya sampaikan gimana caranya, ini mudah. Gampang, kalau mau teknisnya, saya tunjukkan teknisnya juga gampang sekali. Yang pertama, bapak ibunya harus belajar sejarah dulu, itu pertama. Ya, kalau enggak, apa yang antum mau sampaikan? Ya paling enggak baca buku dapat 1/4 lumayan lah gitu ya. Itu nanti namanya anak-anak kita pinter-pinter, masya Allah. Ada saja yang ditanyakan, kita lagi menyampaikan, ya kan. Mungkin, dan itu nggak perlu lama, Pak. Antum rutinkan setiap hari, suami istri gantian. Suami nggak sempat, istri ada istrinya. Kalau suaminya ada ya suaminya, gitu kan. Nanti istrinya bilang, mumpung ayah ada, sama ayah aja. Ya, sampai suruh ke ayahnya. Mumpung ayah biasanya nggak ada, pulang malam atau apa. Ya ayah ada, sekarang ke ayah. Minta kisah sama ayah. Itu kan subhanallah. Antum harus jelas targetnya. Antum bertutur targetnya apa. Dan saya selalu ingatkan, antum harus menjauhi legenda, fiktif, dongeng. Ini tidak boleh ada. Paham? Tidak boleh ada. Kalau antum bilang itu ada hikmahnya, masya Allah, saya tunjukkan sejarahnya yang persis lebih hebat dari itu, hikmah dan nyata terjadi. Nggak usah pakai dongeng. Nggak usah pakai dongeng. Karena jadi ironi. Saya ketika bertanya di sebuah masyarakat, saya tanya sejarah kayak tadi itu yang saya cerita di depan. Sejarah negeri itu dia tidak tahu, yang diajarkan di tempat itu malah legendanya. Itu dimasukkan di sekolah. Sejarahnya nggak dimasukkan, malah legenda situ dimasukkan. Jadi secara teknis gampang. Tinggal dipelajari. Ini kalau mau simpel, tapi kalau mau lebih detail, nah ini sebenarnya nggak sulit sebenarnya. Saya membuat kelas sirah hanya 72 jam. 72 jam itu sirah nabawiyah saja ya, Rasul SAW.
dari beliau lahir sampai beliau wafat itu selesai, diulangi lagi dengan fikih sirahnya. Fikih sirah itu pelajarannya diulangi lagi tematik. Umpamanya tema kenegaraan, tema militer, tema pendidikan, tema ekonomi itu tematik. Semuanya tolak ukur sirah nabawiyah. Di akhir semua siswanya, peserta mahasiswanya itu diwajibkan untuk menulis 4 makalah 1 skripsi yang diuji. Skripsi diuji betul, kita uji oleh Dewan Guru. Itu cuma 72 jam. Enggak sulit, kalau kita mau belajar betulan enggak sulit. Asal 72 jam, gampang sekali. Betul ya? 72 jam itu berapa hari, Pak? 3 hari. Betul kan? Jadi kalau kira-kira nggak tidur sama sekali itu 3 hari, Pak. Kira-kira gitu. Ya udah dipecah aja, saya pecah. Dipecah. Sebulan hanya berapa jam itu? Dalam sebulan. Dan ternyata subhanallah. Itu dahsyat kok model orang tua. Harus begitu. Harus begitu. Harus berani kita untuk berubah. Baru kita bisa bertutur ke anak-anak berikut hikmahnya, jadi tidak salah. Seminimal ini paling minimal ya. Ya, ini saya tidak sarankan, tapi kalaupun terjadi gitu. Setidak-tidaknya baca bareng sama anak-anak. Buka buku bareng, ayo nak kita baca. Kita baca buku sejarah Rasul umpamanya, atau buku sejarah kisah-kisah dalam Quran. Baca aja. Nih, ayah baca ya, kamu dengerin baca. Nabi Musa, nah itu baca. Namanya anak pinter ya kan, kadang-kadang nanya, begitu nanya, itu kenapa Nabi Musa gitu ya? Wah, enggak tahu juga ayah ini. Enggak apa-apa, Pak, enggak apa-apa. Namanya kita enggak punya ilmu, jujur aja, enggak usah sok tahu, nanti sok tahu malah salah semua. Katakan ayah enggak tahu. Nah, sama saya juga meminta agar jujur aja, dan saya minta Bapak Ibu juga minta maaf ke anak-anak. Ini kesalahan bukan? Jadi orang tua nggak bisa ngajari ilmu anaknya, kesalahan bukan? Nah, kalau salah apa yang harus dilakukan? Nah, itu gampang. Jadi tolong minta maaf sama anaknya begitu Anda tidak bisa jawab. Maaf ya nak, inilah kesalahan ayahmu. Makanya kenapa kamu sekolah harus benar dengan cara ini supaya tidak mengulangi kesalahan ayah. Jadi mohon dimaafkan. Gitu. Ayo, minimal baca bareng. Nanti kalau ditanya nggak tahu, begini. Nanti ayah akan tanyakan pada yang mengerti, pada yang ahli. Nanti ayah punya utang untuk jawabnya. Gitu. Itu minimal. Kalau waktu silakan dicari. Silakan dicari. Ya. Waktu itu sebenarnya yang paling efektif pagi hari. Pagi hari pada subuh itu duduk sama anak-anak sebentar, enggak, 5 menit cukup. Tidak usah panjang-panjang. 5 menit cukup. Tapi kalau rutin itu dilakukan, Masya Allah, Bapak Ibu akan melihat perubahan di anak-anak kita yang sangat dahsyat. Begitu ya? Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Ustaz, pada zaman sekarang ini banyak sekali ulama-ulama yang luar biasa, yang jumlahnya juga luar biasa, dan beliau-beliau berdakwah melalui media sosial, kemudian media elektronik dan semua media. Tapi pertanyaannya Ustaz, semua itu kecil sekali dampaknya kepada umat, khususnya bangsa Indonesia. Ini faktornya apa Ustaz? Bapak Ibu punya handphone kan? Punya handphone Pak. Handphone Bapak Ibu baru beli seri terbaik. Oke. Masukin kartu provider. Niatnya mau nelpon. Begitu nelpon kok nggak bisa-bisa. Apa sebabnya Pak? HP baru loh. Kartunya bener. Macam-macam faktornya. Apa salah satunya Pak? Sinyal nggak ada. Pulsa nggak ada. Betul kan? Oke. Anda ada di tengah kota Malang. Sinyal oke. Pulsanya masih banyak Pak. HP-nya baru kelindes truk. Sama aja nggak bisa. Ngerti maksud saya?
Yang ngirim sama yang nerima ini sama-sama. Sama-sama. Yang ngirim masalah, yang nerima masalah. Sudah sama saja. Ilmuwan, ulama masalah, masyarakatnya masalah. Maka kita bermasalah bersama-sama. Karenanya diperlukan ahli ilmu yang benar-benar jernih ilmunya dan jernih hatinya. Ikhlas. Jernih hati, tidak ada, dia nggak punya kepentingan apapun terhadap sekumpulan umat ini, kecuali memang hanya waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Antum akan bisa merasakan orang yang dakwahnya karena Allah dengan orang yang punya kepentingan walau disembunyikan dalam hatinya. Beda rasanya, barokahnya pasti beda. Masyarakatnya juga demikian. Karena kalau godaan ahli ilmu dia begitu. Ya kan? Ahli ilmu itu kan jadi magnet di masyarakat. Begitu kumpul tuh, wah ini menarik ini. Ya kan? Apa yang dipikirkan? Itu hati-hati. Ahli ilmu begitu diisi kepalanya bahaya. Enggak sampai. Sautul qalbi ilal qalbi yasri. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Suara hati itu yang akan sampai ke hati. Nah masyarakatnya juga sama. Masyarakat ini kan penerima. Penerimanya kalau tandus ya nggak sampai. Penerima HP kita ini kan penerimanya Pak. Kan tadi HP clean destruct tadi itu ya kan bisa juga dipakai walau sinyalnya kuat sekali ya tetap belum bisa dipakai. Itu karenanya mari kita membenahi bersama-sama. Kita benahi bersama-sama, pasti akan Allah pertemukan orang-orang yang ikhlas di jalan Allah SWT. Pasti Allah pertemukan. Kita akan dipertemukan Allah, baik ahli ilmunya, tokoh masyarakatnya, masyarakatnya sendiri, dan seterusnya, pasti akan Allah pertemukan. Karena mari kita bersama-sama, kita benahi bersama-sama, supaya akhirnya menjadi bersambung, dan kalau sudah begitu maka manfaatnya pasti akan besar. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, satu pertanyaan lagi. Baik. Ustaz, berkaitan dengan kitab. Kira-kira buku atau kitab apa Ustaz yang sekiranya wajib dimiliki oleh kita sebagai pedoman kita lah, berkaitan dengan sejarah, peradaban, perekonomian dan lain sebagainya. Iya, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan namanya belajar itu harus berurut. Bapak Ibu pernah tahu nggak kalau matematika kelas 3 SMP diajarkan di kelas 1 SD? Kebayang nggak apa yang terjadi? Efek di muridnya kira-kira apa? Macam-macam kan? Ada yang bengong nggak ngerti ya kan? Ada yang ada yang akhirnya trauma karena susah banget matematika ya Pak. Trauma sampai trauma. Ada yang begitu keluar gayanya udah kayak ulama. Wah ini matematika kelas 3 SMP saya pelajari kelas 1 SD. Padahal tuh begitu dia nyampaikan error semua. Karena belum waktunya. Ini gara-gara belajar ilmu tidak berurut. Wah, yang kelas 1 SD, kelas 1 SD. Yang kelas 2, ya kelas 2. Begitu seterusnya. Sama, di ilmu ini juga. Di ilmu apapun sama. Makanya, Bapak Ibu rahmati Allah. Saya punya saran saya. Kalau antum mau belajar sejarah, coba antum dalami Quran kita. Kan tadi saya bilang, sepertiganya sejarah. Setelah itu nanti kalau buku-buku tentang sejarah, kisah-kisah dalam Quran juga sangat banyak. Ya silakan dicari, saya tidak tahu ini terjemah bahasa Indonesia apa, tapi setahu saya ada buku-buku yang terjemah bahasa Indonesia dan kisah-kisah dalam Quran. Ditulis oleh para ulama, silakan dipelajari. Kemudian sirah nabawiyah, sejarah Nabi SAW. Sejarah Nabi SAW itu diselesaikan dulu dari awal sampai akhir. Kita ini belajar sejarah Nabi. Jadi wajah Nabi kita itu Pak di memori kita itu sepotong-sepotong, sekotak-sekotak itu Pak. Kalau wajah bopeng,
Sini kelihatan, sini hilang. Sini kelihatan, sini hilang gitu Pak. Kita bahkan begitu disuruh nyusun, jadi cuma sepotong-sepotong kisah kayak puzzle, disuruh nyusun berantakan, nggak ada wajah Nabi SAW. Karena kita nggak pernah tahu urutannya gitu. Jadi nggak pernah terangkai dengan utuh wajah Rasul SAW. Jadi mohon dipelajarinya berurut. Nggak lama, saya tadi bilang. Saya tadi bisa. Itu sebentar sekali Pak. Jadi dibuat berurut. Dan buku untuk pemula di kelas Bapak Ibu begini, yang saya sarankan ini buku pemula adalah Rahiqul Maktum. Sirah Nabawiyah Syekh Shofir Rahman Mubarakfuri. Ini buku awal sekali. Bukunya cuma 1 jilid, cukup lumayan lah ya, lengkap, mudah dipahaminya insya Allah. Terjemahannya juga sudah banyak. Saya sarankan buku itu. Tolong diselesaikan bacanya. Dibaca selesai, gitu. Dan silakan belajar ke ahlinya di sekitar kita. Begitu nanti selesai, diulangi lagi. Diulangi ini bisa dengan 2 jalan. Bapak Ibu boleh memperkaya data dengan kitab-kitab sirah yang lain yang sangat banyak. Bapak Ibu jangan dibayangkan kitab sirah itu sedikit, Pak. Ya kan? Bapak Ibu pernah lihat kitab sirah Nabawiyah paling tebal berapa jilid? Sejarah Nabi Muhammad saja, bukan sejarah yang lain. Sejarah Nabi Muhammad saja. Berapa yang paling tebal, Pak? Berapa halaman? Berapa jilid? Yang pernah Bapak lihat? 2 jilid, 3 jilid. Pernah lihat yang 3 jilid? Pernah? 4 jilid pernah? 5 jilid lah, 10 jilid, 120 jilid pernah lihat? Belum pernah lihat. Bahkan sudah ada yang menulis sampai 120 jilid. Saya tanya ke staf beliau, saya bilang, beliau belum sudah selesai Pak? Belum. Loh, sampai kapan selesai? Kata beliau kurang lebih akan mencapai 500 jilid. Hanya tentang Rasul Muhammad SAW. Antum lihat, kemana kita? Selama ini kita kemana ya? 1 jilidnya tidak selesai. Padahal cuma 400 halaman. Yuk kita mulai, Pak. Kita mulai pelan-pelan merangkak. Yuk pelan-pelan mulai. Oke? Nanti kalau sudah itu boleh nambah data. Boleh kalau tidak nambah data. Oke? Antum boleh umpamanya mulai belajar tadi. Kalau oleh para ulama disebutnya fiqhus sirah tadi. Fiqhus sirah juga banyak yang sudah terjemah. Ada fiqhus sirahnya Syekh Muhammad Ghazali, fiqhus sirahnya Syekh Munir Ghabban rahimahullah, dan banyak yang lain. Yang baru umpamanya yang sudah diterjemah juga sehingga saya buku fiqhus sirahnya Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Itu ahli sirah yang masih ada hari ini. Dan seterusnya. Itu juga gitu Pak. Biasanya buku sirah agak tebal, buku sirah 1 jilid itu dibahas lagi dari awal. Terus sampai berakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi diambil pelajarannya, bukan kisahnya. Kisahnya sedikit diambil hikmah pelajarannya. Nanti antum akan tahu bukan cuma hikmahnya, tapi antum tahu sampai gini tuh cara mengambil pelajaran. Baik. Ini yang saya sampaikan tadi, ini saya terapkan di kelas yang saya buat. Baik, balik lagi. Setelah itu selesai, balik lagi. Antum boleh memperkaya data lagi dengan sekian banyak fiqhus sirah, karena buku fiqhus sirah ulama juga banyak sekali. Boleh antum perkaya data dengan sekian banyak pelajaran. Setiap ulama menyampaikan pelajaran beda-beda. Atau kalau tidak, kalau antum balik lagi, antum mulai belajar tematik, karena tematik ini punya khas sendiri. Kalau tadi kan berurut, kalau tematik itu akan lompat-lompat bahasnya. Yang penting temanya, umpamanya contohnya seorang jenderal Irak, Mahmud Syed Khattab. Mahmud Syed Khattab itu jenderal, udah meninggal rahimahullah, dan beliau sering hadir di pertemuan multaqa internasional untuk sunnah nabawiyah dan sirah. Ada pertemuan-pertemuannya. Karena beliau jenderal, maka beliau banyak menulis sisi militer. Itu
tematik, tema gitu. Umpamanya beliau punya buku judulnya Risalah Al-Masajid Al-Askariyah. Jadi risalah militer untuk masjid. Nah, karena beliau orang militer. Masjid itu ada risalah militernya Pak, ternyata gitu. Itu buku itu cukup tebal itu. Itu dipresentasikan di Mekah waktu pertemuan Multaqo Internasional Sirah Nabawiyah. Dipresentasikan oleh beliau di sana. Itu contoh. Nanti ada lagi umpamanya tematik yang lain. Gitu ya, tematik lain. Umpamanya membahas tentang apa? Tentang tema ekonominya. Tentang tema umpamanya ada tema ekonomi. Kemarin saya membahas tentang sebagian salah satu kitab tentang tema ekonomi, ini disertasi S3 di Yordan, judulnya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Tasarrufatir Rasul Al-Maliyah wal Iqtisadiyah. Jadi ini bicara tentang siyasah syariah dalam hal kebijakan finansial dan ekonomi Rasul SAW. Itu disertasi S3. Jadi banyak begitu itu pelajari. Itu udah tema-tema itu. Wah, itu kita akan mulai belajar. Begini caranya ngambil konsep dari kehidupan Rasul. Baru kita akan mulai hidup tuh. Kalau sampai situ baru mulai kerasa belajarnya. Begini caranya. Besok antum begitu punya masalah, antum akan lari. Di Rasul kayak apa ya? Nah gitu. Tapi antum sudah bukan cuma nanya, kalau nggak ada jawabannya. Antum akan mulai, oh ini bisa masuk nih, cari literaturnya dan seterusnya. Begitu seterusnya. Sampai nanti antum merambah ke zaman berikutnya, Khulafaur Rasyidin. Masya Allah ya. Mulai Abu Bakar. Sekian banyak kitabnya, Umar, Utsman, Ali. Kalau antum bukan pakarnya di sejarah, setidaknya antum mengetahuinya. Terus begitu sambil kita lewati masa-masa kebesaran Islam yang itu di setiap masa ada hikmah-hikmah besar. Dan itu Masya Allah kalau dipelajari berurut, insya Allah manfaatnya lebih besar daripada dipelajarinya acak. Gitu ya. Antum boleh sekali-kali baca langsung acak Turki Utsmani, antum baca ya, lagi seru pokoknya Muhammad Al-Fatih gitu ya. Boleh. Silakan baca, tapi itu acak. Apalagi saya ini mengkhawatirkan setiap saya ketemu anak-anak muda atau orang-orang tertentu ketemu, dan ini tidak sekali, sangat sering. Selalu pertanyaan Ustaz Budi, saya mau nanya tentang fitnah yang terjadi zaman Ali dan Muawiyah. Saya mau jawabnya bingung. Orang yang tidak punya fondasi sejarah sebelumnya tiba-tiba bahas itu yang banyak yang tersesat. Banyak sekali tersesat jalan. Karena itu lompat belajarnya. Ini ada pondasinya. Pondasi ini tidak pernah tiba-tiba masuk zaman fitnah. Wah, itu zaman nikmat belum dipelajari masuk zaman fitnah, apa enak ya kan? Begitu. Bukan tidak boleh. Boleh saya jawab sekali waktu. Tapi ya terbatas. Terbatas jawaban itu. Gitu ya. Ini manfaatnya kalau orang perlu. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Mulailah kita belajar bersama-sama, terus belajar, karena ini ilmu manfaat sekali buat kita semua. Dan saya ingatkan sekali lagi, sepertiga kitab suci kita adalah sejarah. Wallahu a'lam bishawab.